yang baru buka makanan. Ada rame-rame apa sih gitu ya, rame-rame terus ya. Jadi ini menyambut Ramadan, jadi kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik, apalagi orang berpuasa ya, mulai sahur sampai buka bersama ini kan tidak hanya satu menu gitu loh. Jadi ingin melayani, saya ingin mencari pahala selain terawih, puasa, saya ingin mencari pahala juga untuk orang yang mau buka bersama maupun sahur bersama. Tentu sebagai bentuk pelayanan adanya banyak pilihan menu. Kalau selama ini kan ada rawon, bidadari, terus kemudian sama bubur ayam hot, hanya dua kan. Nah, menyambut Ramadan ini kita tambah sate kambing supaya pulih kembali. Kemudian ada sate taichan, ada sate ayam Madura juga. Dan ada menu baru lagi juga, yaitu tanggal 22 nanti itu diskon 30% seperti hari ini. Nah, yaitu soto mie Bogor. Waduh, enak. Ceritanya saya nemu orang jualan di pinggiran. Karena tak coba enak, tak lihat itu, wah orang ini perlu saya backup, saya support supaya bisa melayani lebih luas. Soto mie Bogor. Terus ada menu yang terbaru lagi yaitu nasi besek. Jadi nasi besek itu isinya ada mie, empal, paru, babat, serundeng. Serundeng itu kayak kelapa diparut tapi di itu ada bumbu kelapa itu. Ada sambal bawangnya, ada mie-nya. Nah, tadi ada, alhamdulillah sudah ada 7 menu baru untuk menyambut Ramadan. Saya kira cukup deh dengan menu itu. Gus, ini termasuk kan awalnya dari rawon, terus bubur hot, terus merambah ke semuanya, terus jadi soto mie sate, kami. Terus tadi juga Gus bilang sempat cerita ketemu orang yang jualan enak. Ini emang Gus berbaik hati sama orang-orang yang jualan di itu, dimasukin dalam sini ya, jadi wisata kuliner atau gimana? Saya itu mencari orang yang makanan enak tapi modalnya sulit. Saya keliling sama Bang Sandi. Kemarin ada orang jualan apa ya, jagung ya, seandainya orang jualan jagung itu mau kita bawa ke sini. Karena tempat kami luas gitu loh. Tempat kami luas, ada ruangan VVIP-nya, ada ruangan outdoor-nya, bisa menampung 200 orang. Sini tuh. Saya sama Gus Irfan juga mencari orang-orang susah tapi dia punya produk bagus. Nah, jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu di Jakarta punya produk bagus misalnya, datang aja ke sini. Tentu nanti bagian nyicipin rasa Gus Irfan Wesi dan Bang Sandi gitu. Gimana Bang Sandi? Gemuk nih sekarang. Bang Sandi itu mewah. Dalam satu tempat Gus jadikan ini sebagai wisata kuliner buat wisata kuliner, wisata halal, dan wisata sedekah. Nah, nanti di bulan Ramadan ini saya juga, kalau di Rawon Bidadari Kediri kan kita tiap 2 hari sekali selama Ramadan, 2 hari libur, 2 hari libur, itu sahur gratis tapi nyuci piring sendiri. Nah, nanti di Jakarta nanti kita coba mungkin dalam 1 bulan itu berapa hari yang gratis makan rawon bidadari atau sate tapi cuci piring sendiri. Insya Allah. Ini menemukan ide pedagang-pedagang yang tadi bilangnya susah tempat tapi kualitas. Ini ide dari Gus sendiri menjelang Ramadan sama istri juga kasihan sama. Iya, begini, karena saya ini berangkat dari orang yang tidak punya. Orang tua saya itu dulu sangat miskin, bahkan kita aja mau makan soto daging aja punyanya tetangga itu nunggu musim durian, musim duren. Karena kalau musim duren, orang tua saya, abah saya, umi saya itu uangnya banyak. Kalau nggak musim duren, misalnya jual rambutan, jual menecu, jual apa ya, buah-buahan yang untungnya dikit itu ya, yang penting bisa buat sanggup sekolah gitu. Jadi atas dasar itulah saya ingin membantu, termasuk UMKM. Nanti banyak produk UMKM, ada keripik pisang bidadari, ada kacang pedas bidadari, ada gadung, semuanya serba bidadari. Nah, alhamdulillah kami sudah memberi contoh sampel
Epic langsung pesen ketika tahu kemasannya. Jadi kemasannya kita modifikasi supaya di swalayan itu bisa bersaing. Rasanya istimewa dari Kediri tuh UMKM-nya. Epic sudah pesen 1000 piece keripik pisang dan kacang pedas. Beda dari 1000, 2000 loh. Nilainya berarti 15 juta sama 30 juta. Epic ya. Jadi keripik pisang binaan Epic. Nah, kayak gitu. Jadi ada wacana dong Rawon Bidadari mau bikin kayak semacam Pujasera gitu. Kalau Pujasera itu kan kasirnya hanya satu pintu. Nah, kalau di sini saya pasrahkan kepada yang menjaga, artinya pedagang kaki limanya. Saya percaya sama kamu, saksi kita Allah, hanya gitu aja. Dapat berapa saya terima. Gitu. Gak ada saya kasir untuk satu pintu, nggak ada. Berarti Gus hanya menyewakan tempat gitu atau gimana? Bukan menyewakan, ya sistemnya bagi hasil, tapi semua peralatan kita support. Misalnya orang jual sate nih, apa aja yang disupport, panggangannya, rombongnya, piringnya, ininya, sehingga mereka bangkit, gitu loh. Gitu. Ini makan-makan ini pilihan dari Gus kayak kan soto mie, terus sate tadi Enggak. ini atau gimana? Ya pokoknya selama saya suka, saya makan suka, berarti kan saya ingin kembali kan itu. Jadi ngetes makanan itu kan gitu Bang Sandi. Betul. Ketika saya suka ini nih, pasti aku besok kembali. Nah kalau sudah kembalinya sampai 3 kali, berarti ini enak. Nah ini kita modali, kita support, kita kasih tempat, sehingga merubah sesuatu yang lemah jadi kuat, buruk jadi baik. Nah disinilah. Berarti untuk masalah permodalan itu udah keseluruhan ya Gus? Iya. Termasuk modal untuk dagangnya juga? Betul. Jadi modal dagang, modal peralatan dari saya. Tanya aja sama bubur ayam hotel, tanya aja. Kebetulan suaminya agak saraf kecepit juga ceritanya. Terus saya makan sampai 3 kali melalui Gojek karena enak. Alhamdulillah, padahal diajak siapa-siapa nggak pernah mau. Sama sate taichan, sate kambing itu diajak orang Chinese, orang Tionghoa, orang apa aja, pengusaha, nggak pernah mau. Alasannya? Dia nggak tahu, mungkin chemistry ya. Mungkin saya nggak banyak pertanyaan sistemnya apa, udah sistemnya ngikutin sampean deh. Oh sistem apa? Nah, gitu kan. Saya ngikut aja kasihnya. Ya. Terus kasir tidak dari saya, ya kasirnya nanti dia. Hanya untuk grand opening ini kasir dari saya, karena kan saya ada diskon. Terus teman-teman media kan, mereka kan belum tahu. Kalau staf saya kan banyak yang tahu, oh ini wartawan, kudu gratis, kualat nggak gratis kan ini. Ya, coba tanya Bang Sandi nih. Ya. Gimana Bang Sandi? Tadi nyobain. Waduh, enak banget. Pada suka kan semuanya? Itu yang dibilang juga pada suka. Dagingnya lembut, untuk sampai kambingnya, sampai ayam juga enak, sampai dengan taichannya ya. Terus Jadi yang sudah paling semua ya? penting sih saya melihat, saya terinspirasi dengan Gus Rofi. Jadi dia pedagang-pedagang yang kesulitan dalam hal perekonomian, tapi dia punya potensi bahwa makan itu enak. Dia Gus Rofi benar-benar dibawa, dirangkul, sehingga akhirnya dikasih tempat yang bisa memadai dan representatif untuk ditawarkan ke yang lain. Dan harapan ini juga bisa diterapkan buat teman-teman yang lain yang di luar sana kan. Jadi kan ini bentuk yang saya lihat bentuk syiar atau ajakannya Gus Rofi untuk bisa yang lain mengikuti. Gus Irfan, Oke, ini kan tadi Gus Rofi bilang kan ini dalam suasana Ramadan, jelang suasana Ramadan. Bulan Ramadan kan bulan penuh hikmah. Maka saya pribadi mengambil hikmah dari ucapan ketua umum saya ini. Guys, tadi tentang wisata kuliner dan wisata sedekah. Yaitu kenapa makanan di sini banyak yang nyocok di lidah, termasuk kalian semua. Terus apa hubungannya orang pedagang yang sulit ekonomi tapi diajak orang lain kok nggak mau? Itulah rahasianya Gus Rofi suka